Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Saya berharap pemirsa, Bapak Ibu semua, sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, sehingga penuh semangat di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Pemirsa, berjumpa kembali dengan Kang Mamans channel pendidikan tanpa batas. Pada kali ini, Kang Mamans akan berbagi informasi. Kalau beberapa waktu yang lalu, Kang Mamans telah menyampaikan bagaimana menjadi seorang guru, bagaimana berperilaku kepada peserta didiknya. Sengaja Kang Mamans sampaikan untuk menjadi guru terlebih dahulu. Nah, kali ini Kang Mamans akan menyampaikan bagaimana sih perilaku murid kepada gurunya. Baik, langsung saja tanpa perlu berlama-lama. Kalau kita ingin belajar tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya, maka kitab yang mesti kita pelajari, kita buka adalah kitab Ta'limul Muta'alim, karya besar Syekh Zarnuji. Nah, kalau kita dulu pernah belajar, dan pemirsa juga demikian, barangkali peserta didik atau santri atau siswa yang sampai hari ini masih belajar itu. Maka ketika kita menjadi santri, maka kitab Ta'limul Muta'alim ini penting kita pelajari agar kita tahu bagaimana kita harus berperilaku baik kepada guru-gurunya, kepada guru-guru kita. Agar kita tahu dan dapat menghindari perilaku apa saja yang harus kita tinggalkan atau tidak kita lakukan kepada guru-guru kita. Kenapa demikian? Agar ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, agar ilmu yang kita terima ini bisa bermanfaat, bisa barokah. Karena dalam prosesnya biasanya saat kita belajar biasanya kita biasa-biasa saja sih. Mungkin kalau dikatakan bebel juga tidak, tapi cerdas-cerdas amat juga tidak. Tapi karena ketakdiman kita, karena ketaatan kita kepada guru kita, ternyata setelah kita selesai menuntut ilmu itu, dan banyak di antara sahabat-sahabat teman-teman yang karena ketakdiman, karena ketaatan kepada gurunya, ketika sudah selesai menempuh pendidikan, ternyata ilmunya sangat bermanfaat. Kenapa demikian? Karena mereka berpegang teguh, mereka tahu persis apa yang harus dilakukan kepada gurunya, apa yang harus dihindari, agar gurunya tidak terdapat atau tidak mengalami hal-hal yang agak tidak mengenakan. Oleh karena itu ini penting sekali lagi bagi para santri, bagi para murid, dan kita juga sampai hari ini masih menjadi murid. Karena tidak ada bekas guru. Guru selamanya adalah tetap guru sampai kapanpun. Demikian juga anak, tidak ada bekas anak. Anak sampai kapanpun tetap anak. Kalau bekas istri, bekas pacar ada. Tapi kalau guru selamanya adalah tetap guru. Anak selamanya adalah anak. Orang tua selamanya tetap orang tua. Karena guru adalah orang tua kita. Dan orang tua kita adalah guru kita. Baik pemirsa, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, karya besar Syekh Zarnuji, jadi mengatakan, ini langsung pakai bahasa Indonesia saja supaya kita enak maksud. Karena hari ini dan saat ini kan kita pengennya belajar cepat dan cepat mengerti. Bahwa Imam Zarnuji mengatakan apa yang dimaksud dengan menghormati guru. Jadi menghormati guru itu adalah jadi melakukan hal-hal yang membuat guru itu rela. Jadi yang perlu menjadi catatan penting adalah bagaimana kita menghormati guru. Menghormati guru adalah melakukan hal-hal
yang membuat guru itu rela, membuat guru itu ridho, membuat guru itu ikhlas. Caranya apa? Dengan menjunjung tinggi, dengan mentaati perintah-perintahnya, serta tidak melanggar apa yang menjadi larangannya, sehingga ada semangat, ada daya dukung tinggi, ada kegairahan bagi seorang guru kita untuk terus mendidik, membimbing, mengarahkan, membina kita agar menjadi penerus-penerus mereka. Baik pemirsa, sekali lagi, apa yang dimaksud dengan menghormati guru menurut kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Zarnuji itu adalah melakukan hal-hal yang membuat guru itu menjadi rela. Kemudian menjauhkan dari hal-hal yang membuat guru kita tidak enak. Dengan kata lain, kita harus mampu menjunjung tinggi perintah-perintahnya. Itu secara sekilas tentang definisi menghormati guru itu. Baik, sebelum kita bahas tuntas hal ihwal apa yang harus kita lakukan kepada guru kita, ini Syekh Zarnuji juga telah memberikan ibroh, memberikan contoh, menceritakan generasi-generasi sebelumnya terkait dengan pentingnya memberikan penghormatan kepada guru. Perlunya santri, perlunya murid, perlunya mahasiswa tahu hak-hak atau hal-hal yang harus dilakukan terhadap gurunya. Ada 3 contoh akan saya sampaikan. Pertama, Syekh Zarnuji mencontohkan bahwa dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kita kenal dan kita masih ingat betul, itu ada namanya Qadhi Imam Fakhruddin. Nah, itu ada nama seorang yang sampai hari ini selalu diingat. Itu ada nama Qadhi Imam Fakhruddin Al-Arsyabandi. Nah, Qadhi Imam Fakhruddin Arsyabandi. Siapa dia? Dia itu adalah seorang pemimpin, seorang kepala, bosnya para imam yang ada di Marwah. Jadi Qadhi Imam Fakhruddin Al-Arsyabandi adalah seorang kepala para imam yang ada di Marwah sana. Beliau pernah mengatakan, kata Imam Fakhruddin itu, saya bisa menduduki derajat seperti ini hanyalah berkat saya menghormati guru-guru kita. Jadi Imam Al-Arsyabandi, Imam Fakhruddin Al-Arsyabandi mengatakan, beliau bisa menduduki menjadi pemimpin para imam di Marwah ini adalah berkat daripada menghormati gurunya. Saya bisa menduduki derajat seperti ini berkat aku menghormati guruku. Ini penting. Ternyata hanya dengan menghormati, menghargai, kemudian berperilaku baik kepada gurunya, ini Imam Fakhruddin Al-Arsyabandi ini bisa menduduki jabatan-jabatan penting. Dan jabatan ini adalah jabatan yang diperebutkan. Makanya kalau saya dulu waktu belajar, jadi kalau guru kita, yai kita, dosen kita, biasanya kan kalau sambil ngajar ini kan panitia menyediakan minuman, kopi atau teh atau air putih. Jadi kalau guru kita sudah pergi meninggalkan tempat beliau mengajar,
Maka kami santri berebut untuk mengambil minum guru kita, kiai kita, santri kita. Berebut mengambil sisa-sisa minuman atau makanan dari guru kita. Berebut. Kenapa? Karena mengharap barokah dari guru-guru kita. Sedikit pun tidak ada perasaan apapun. Apalagi merasa jijik tidak ada. Bahkan kalau kopi dihabiskan sampai cide-cidenya, sampai ke kerak-keraknya dihabisin. Kenapa? Semata-mata memohon kepada Allah, mengharap keberkahan dari ilmu guru-guru kita. Ini saya dulu. Beri takzimnya. Dan sampai hari ini, kalau saya belajar, kalau menemui itu, ya saya izin. Saya Yai, mohon maaf, Pak, Bu, saya minta. Nah itu. Kenapa? Saya berharap akan keberkahan ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Baik pemirsa, yang selanjutnya, ibro kedua, kita kenal dan sampai hari ini masih terngiang betul nama besar Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah salah satu khalifah pasca Rasulullah yang memunculkan Golden of Age, abad keemasan. Nah, Golden of Age. Kenapa dikatakan Golden of Age? Karena pemerintah atau Khalifah Harun Ar-Rasyid memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kaum muslimin, pada rakyatnya waktu itu, untuk mengembangkan aneka ilmu pengetahuan. Di situ yang sangat terkenal ada dengan memberikan sayembara. Barang siapa yang bisa menerjemahkan karya-karya non-Islam, ada karya Aristoteles, karya Plato, karya-karya orang Barat ke dalam bahasa Arab. Maka karya-karya hasil terjemahan itu akan diberikan hadiah berupa emas. Berapa beratnya emas? Adalah sebesar seberapa banyak hasil karyanya ditimbang. Kalau hasil terjemahan beratnya sekilo, maka akan diberikan sekilo emas, dan seterusnya. Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para intelektual, pada para ilmuwan. Maka waktu itu siapa yang pintar, yang cerdas, yang memang intelektual, yang mampu menerjemahkan banyak, maka berpenghasilan banyak. Pemerintah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang Islam yang mampu mengembangkan kompetensinya melalui terjemahan karya asing ke dalam karya atau ke dalam bahasa Arab. Hanya dikatakan abad keemasan. Nah, selain daripada itu, pemirsa, bahwa Khalifah Harun Ar-Rasyid ini dulu pernah mengirimkan putranya. Pernah mengirimkan putranya kepada guru akhlak. Jadi Harun Ar-Rasyid itu dulu pernah mengirimkan putranya kepada guru adab, guru akhlak begitu. Itu di situ dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan dengan nama guru itu Al-Ashma'i. Khalifah Harun Ar-Rasyid pernah mengirimkan putranya kepada guru yang bernama Al-Ashma'i. Nah, suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid itu datang dan menjumpai bahwa guru adab yang bernama Al-Ashma'i itu ternyata mengambil air wudhu sendiri, mengambil air sendiri untuk berwudhu sendiri, mencucurkan air wudhu ke dalam tangannya sendiri, kemudian ke anggota badannya sendiri. Maka saat itu Harun Ar-Rasyid langsung menegur, Pak Guru, Al-Ashma'i, kenapa engkau tidak menyuruh anakku agar menuangkan air itu untuk wudhu? Kenapa engkau tidak menyuruh anakku mengambil air itu agar menuangkan ke anggota badan panjenengan? Padahal anakku ke sini, saya kirim ke sini
ada agar dia tahu bagaimana beradab, bagaimana berakhlak kepada gurunya. Coba bayangkan, putra seorang raja, seorang khalifah yang diserahkan sepenuhnya kepada guru Al-Asma'i, seorang guru adab. Ini memerintahkan demikian, luar biasa. Subhanallah, Masya Allah. Mereka tidak rela ketika ada perbedaan di dalam mendidik dan membimbing. Meskipun seorang anak raja, seorang anak khalifah, maka Khalifah Harun ar-Rasyid berharap bahwa anaknya mendapat perlakuan yang sama dari guru-gurunya tanpa diskriminasi. Maka bahkan sampai menyuruh guru yang bernama Al-Asma'i itu akan memerintahkan kepada anak Harun ar-Rasyid agar mengambil air untuk wudhu. Sementara khalifah atau guru Al-Asma'i, seorang guru adab yang dipercaya waktu itu, beliau dengan kerendahan hati tetap melakukan hal itu, tetap mengambil air secara sendiri untuk berwudhu sendiri. Meskipun Khalifah Harun ar-Rasyid telah menegurnya sedemikian. Ada dua pelajaran penting yang dapat kita ambil dari Khalifah Harun ar-Rasyid dan guru adab Al-Asma'i. Pertama, Khalifah Harun ar-Rasyid meskipun seorang pemimpin besar, mereka menyekolahkan anaknya, melatih anaknya, mengirim anaknya kepada guru adab Al-Asma'i ini, berharap bahwa tidak ada diskriminasi di dalam pendidikan. Anak siapapun harus mendapat perlakuan sama. Bahkan, atau justru anak pemimpin-pemimpin itu harus dilatih bagaimana bisa menghargai, bisa menghormati, bisa memberikan apresiasi sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada guru-gurunya. Pertama. Yang kedua, bagi Al-Asma'i selaku guru adab, meskipun ada perintah dari khalifah seperti demikian, tapi guru adab Al-Asma'i tetap rendah hati, tidak mengandalkan, tetap mengambil air wudhu secara sendiri. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang selanjutnya, kita kenal khalifah yang masuk dalam khalifah 4. Khalifah Rasyidin yang namanya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang keempat yang memiliki kecerdasan luar biasa. Bahkan kata Rasul, kalau saya adalah samudranya ilmu, maka Ali adalah pintunya ilmu. Itulah salah satu kenapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah diambil oleh Rasulullah sebagai menantunya. Bukan hanya sebagai khalifah yang keempat, tapi Ali bin Abi Thalib adalah juga menantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ali bin Abi Thalib banyak mengajarkan kepada kita semua terkait dengan hal ehwal pendidikan, karena beliau adalah orang yang cerdas, pandai, ahli perang, kemudian hafalannya tinggi, dan juga seorang menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan dengan Fatimah. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi dari 3 ibro itu, dari Qadhi Imam Fahrudin yang mengatakan bahwa jabatan yang dia terima itu berkat karena menghormati gurunya, kemudian Khalifah Ar-Rasyid yang mengutus anaknya, yang mengirim anaknya ke guru adab Al-Asma'i agar anaknya diperlakukan sama oleh gurunya tanpa ada diskriminasi. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, seorang sahabat Rasul dan seorang menantu Rasul, seorang pintunya ilmu, yang mengatakan bahwa saya, kata Ali, adalah budak bagi orang yang memberiku ilmu. Saya adalah budak bagi seseorang yang mengajariku satu huruf dari Al-Quran dan satu huruf dari ilmu pengetahuan. Maka saya siap diapakan saja. Apakah saya mau dijual, apakah saya mau dimerdekakan, atau saya akan tetap dijadikan budak. Bayangkan pemirsa,
Seorang Ali bin Abi Thalib, seorang khalifah, seorang menantu Rasulullah, dia mengatakan bahwa saya adalah budak bagi orang yang mengajariku satu huruf ilmu, satu huruf dari Al-Quran, satu huruf dari pelajaran. Maka dia sanggup menjadi budaknya. Dia sanggup melayani orang yang mengajari itu. Apa dia dimerdekakan atau dia tetap dijadikan budak, pasrah. Nah, pelajaran ini bahwa kita belajar nih, kita tuh pasrah bongkoan. Kalau dalam orang Jawa bilang, maksudnya pasrah bongkoan tuh ya kita terserah guru kita mau disuruh apa. Karena seorang guru itu pasti tahu apa yang harus dilakukan untuk murid-muridnya. Dan seorang guru pasti tahu bahwa muridnya diperlakukan itu adalah sesuai dengan kemampuannya. Karena waktu yang lalu kita telah belajar bahwa guru menganggap muridnya adalah seperti anaknya sendiri. Artinya tidak ada guru satupun di dunia ini yang menginginkan anaknya gagal. Dengan kata lain, setiap guru, karena guru adalah orang tua, maka berharap anaknya adalah menjadi generasi yang sukses, yang menjadi penerus bagi guru-gurunya. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita perhatikan satu persatu apa sih adab kita atau apa saja yang harus kita lakukan seorang murid terhadap guru-gurunya agar ilmu yang kita dapatkan dari guru kita itu adalah berkah. Pemirsa dimanapun Anda berada, adab seorang murid kepada guru yang pertama, bahwa murid harus bisa menjaga dirinya agar jangan sampai guru kita ini menjadi tersinggung. Jangan sampai guru kita itu mempunyai perasaan yang tidak enak. Contoh, murid dilarang berjalan di depan gurunya. Maksud saya ketika guru kita lewat, langsung kita berjalan di depannya, itu larangan. Larangan. Ini sepele, pemirsa. Sampai sedemikian rupa seorang Syekh Jarnuji memberikan adab. Bukan guru itu minta dihormati, tapi cara kita menghormati guru, berharap agar ilmu yang kita terima diberikan oleh guru itu berkah. Jadi jangan sekali-kali ketika guru kita berjalan mendahului atau di depan guru kita. Makanya kalau kita dulu, saya ingat betul, kalau kita tidak masuk sekolah, nggak berani bermain-main di sekolah. Kalau sekarang sudah nggak masuk, bolos, tapi mainnya di sekolah. Ini beda. Jangan kan tidak masuk sekolah, kita berjalan, kemudian menemui guru, kita melipir itu menyimpang agar tidak berjumpa dengan gurunya. Kenapa? Karena kita malu, kita bukan takut, segan kepada guru kita. Makanya ketika guru kita berjalan, kita dilarang untuk berjalan di depan gurunya. Subhanallah, ini ketakdiman seorang Syekh Al-Jarnuji di dalam menyampaikan ajaran akhlak murid kepada gurunya. Kemudian selanjutnya, jangan sekali-kali menduduki tempat yang diduduki oleh guru kita. Jadi kalau guru kita mengajar, guru kita ada bangku, kita dilarang menduduki bangku guru kita. Subhanallah. Dilarang menduduki tempat yang diduduki oleh guru kita. Saat ini mari kita perhatikan deh di mana-mana. Kadang anak-anak bukan hanya menduduki, kadang di mejanya didudukin, lari-lari tegak-tegak. Naudzubillah. Nah, ini tugas kita seorang guru yang menjadi guru harus menyampaikan itu. Kenapa kita dilarang untuk menduduki tempat yang diduduki oleh guru-guru kita? Kenapa? Itu tempat mulia bagi guru kita. Maka dengan kita melihat tempat duduknya guru saja, kita sudah terbayang, oh di situ ada guru saya. Maka kita tidak boleh menduduki tempat yang diduduki oleh guru kita. Ayo, para
peserta didik, anak-anak, para santri yang masih suka menduduki tempat duduk gurunya, yang masih suka bermain-main menduduki mejanya, jangan dilakukan. Kenapa? Agar ilmu yang diberikan oleh guru kita pada kita adalah menjadi ilmu yang barokah. Jadi jangan menduduki tempat yang diduduki oleh guru kita. Kemudian yang ketiga, jangan berbicara kepada guru kita kecuali guru kita sudah mengajarinya atau menyuruh kita berbicara. Gak boleh nerocos. Jadi jangan kita berbicara di depan guru kita sebelum kita mendapat izin dari guru kita. Ayo para santri, jangan nerocos. Karena ini adalah salah satu adab dari guru kita. Kecuali dalam diskusi dan disuruh, lain. Beda. Kemudian yang selanjutnya, para santri, para mahasiswa, para murid-murid, jangan menanyakan hal-hal kepada guru kita yang berlebihan sehingga membuat guru kita tidak enak. Nah, jadi jangan sekali-kali bertanya kepada guru kita di mana pertanyaan itu membuat guru kita tidak enak. Ini dilarang. Ini dilarang. Jadi bertanya jika disuruh bertanya, berbicara jika disuruh berbicara oleh guru kita. Apalagi sampai menjelek-jelekkan guru kita, naudzubillah, kualat, berdosa besar. Baik para mahasiswa, para santri, para murid, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh murid terhadap gurunya? Jadi muliakanlah Alkitab, kitab. Nah, jadi kita disuruh memuliakan kitab karena kitab itu yang kita pelajari, yang disuruh guru kita mempelajari kitab itu adalah kitab-kitab yang mulia yang harus kita hormati. Makanya ingat betul dulu kalau kita saat ngaji, saat sekolah, bawa Al-Quran itu harus ditaruh di dada. Setelah ngaji itu di dada. Tidak dicengkeweng. Apalagi tangan kiri boleh masuk di kantong, tidak boleh. Ternyata sebegitunya. Jadi membawa kitab, pelajaran yang kita pelajari saja harus ditaruh di dada. Berharap kepada Allah agar kebarokan para pengarang kitab, kebarokan ilmu yang ada di kitab itu yang dipelajari oleh guru kita dan disampaikan kepada kita ini bisa masuk ke dalam hati dan bisa menjadi atau berimbas pada akhlak yang baik. Tidak buku kita masukin kantong, naudzubillah, apalagi disengkeweng tangan kiri, apalagi diobrak-abiknya, tidak boleh. Jadi dengan menghormati kitab berarti kita sudah menghormati guru kita. Ayo, ini yang terkadang dilupakan. Kadang anak-anak sekolah nggak membawa buku hanya satu, bukunya dimasukin kantong. Naudzubillah. Jangan dilakukan. Kenapa? Dengan kita memperlakukan, menghargai buku itu, maka kita sudah berarti kita menghormati kitab atau buku yang kita pelajari itu. Apalagi Al-Quran, apalagi Al-Hadis. Maka harus kita muliakan. Membawa Al-Quran harus ngaji, taruh di sini pakai pang dua gini. Tidak boleh dicengkeweng. Tangan satu. Maka agungkan Alkitab itu, agungkan kitab yang kita pelajari itu. Karena dengan mengagungkan kitab berarti kita menghormati guru-guru kita. Jangan sekali-kali kitab yang kita pelajari itu kita bawa dengan sembarangan. Berwudu terlebih dahulu. Itu. Kemudian selalu berbuat agar apa yang kita lakukan itu membuat guru senang. Apa yang kita lakukan membuat guru ridho. Terus jangan sekali-kali kita membentangkan kaki kita ketika kita sedang belajar. Kalau dulu kan kita belajar kan sorogan atau bandungan kan dileser di bawah itu. Maka jangan sekali-kali kaki kita selonjorkan di mana guru kita masih ada. Kita harus bersila, harus duduk yang rapi,
walaupun capek. Jadi jangan sampai kaki kita selonjorkan begitu saja di mana guru kita masih ada dan kita belajar. Sebegitunya. Sampai menyelonjorkan kaki saja dilarang oleh guru kita. Dan itu termasuk salah satu dari adab menghormati guru-guru kita. Kemudian menghormati guru berarti menghormati anak keturunannya guru. Ayo. Jadi kalau kita menghormati guru, berarti kita juga menghormati anak-anaknya guru, keturunannya guru kita itu. Makanya ketika kita melihat putra atau putrinya guru kita, maka yang terbesit dalam diri kita adalah putra dan putri guru-guru kita yang harus kita muliakan. Ayo, kadang dengan anak guru kita sembrono, nggak boleh. Jadi menghormati guru berarti juga menghormati anak keturunannya guru dan ke atasnya. Ini. Kemudian salah satu adab dan menghormati guru juga kita menulis pelajaran yang diberikan oleh guru kita dengan tulisan yang rapi. Ayo ini. Subhanallah. Jadi dengan kita menulis pelajaran yang disampaikan oleh guru kita, nulis rapi, tidak acak-acakan, tidak sembarangan, maka berarti kita juga menghormati guru. Jadi kalau kita nulis acak-acakan, berarti sudah sembrono, tidak menghormati guru itu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, para santri, para mahasiswa, para murid, peserta didik, ini penting kita lakukan agar ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita menjadi ilmu yang berkah. Hindari berperilaku yang membuat guru kita itu tidak enak. Jangan berjalan di depan guru kita ketika kita berjalan dan menemui guru kita, kemudian jangan menduduki tempat duduk guru kita, jangan berbicara di depan guru kita kecuali kita disuruh berbicara. Jangan bertanya hal-hal yang membuat guru kita tidak enak atau tersinggung. Kemudian jangan memperlakukan atau membawa kitab dengan sembarangan. Artinya muliakan kitab yang kita pelajari, apalagi kitab Al-Quran. Kemudian larangan agar kita tidak mendelosor atau membentangkan kaki kita atau selonjor ketika kita sedang belajar di mana guru kita masih ada di situ. Kemudian menghormati guru juga berarti menghormati anak keturunan guru-guru kita. Dan yang selanjutnya adalah menulis pelajaran yang diberikan oleh guru kita dengan tulisan-tulisan yang rapi. Baik para pelajar, para mahasiswa, para santri, para peserta didik, ini adalah adab atau perilaku baik yang harus kita lakukan kepada guru kita agar ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita itu berkah. Dan banyak ibroh-ibroh yang dicontohkan di kitab-kitab klasik, kitab-kitab terdahulu. Bukan hanya Qodhi Imam Fahrudin, bukan hanya Khalifah Harun Ar-Rasyid, bukan hanya Ali bin Abi Thalib. Ada Ibnu Hajar juga. Waktu menjadi santri tugasnya hanya mengembala kambing, tapi karena ketaatan kepada gurunya sehingga Allah memberikan ilmu kepada Ibnu Hajar. Ini dengan ilmu laduni, ilmu yang diperoleh tanpa belajar langsung, tapi ilmu yang diperoleh karena ketaatannya kepada Allah, karena takzimnya kepada guru-guru mereka, kepada guru-gurunya. Jadi kalau kita belajar itu mengalami kesulitan, jangan panik. Belajarlah terus, karena Allah akan memberikan kemudahan kepada para santri, kepada penuntut ilmu. Malaikat akan membentangkan sayapnya. Allah akan memberikan jalan kemudahan menuju surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu.
Baik pemirsa dimanapun Anda berada, baik para mahasiswa, para peserta didik, para murid, itu hal-hal yang baik yang harus kita lakukan sebagai seorang murid. Kemudian selain daripada itu, jadi kita disuruh menghindari hal-hal yang membuat guru kita tidak enak. Contohnya kita tidak boleh sombong. Jangan sombong. Bagi mungkin di antara kita santri-santri murid yang mempunyai kelebihan IQ lebih, menghafalnya cepat, memahaminya cepat, maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan kawan-kawannya. Ayo belajar bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Jadi jangan sombong. Kemudian saat belajar itu jangan terlalu dekat jaraknya dengan gurunya. Nah, nanti takut guru kita muncul perasaan yang tidak enak, yang sedang-sedang saja jaraknya, kecuali memang disuruh dan diperintahkan oleh guru kita. Kemudian dalam belajar, kita jangan macak-macak, artinya jangan menentukan sendiri kita mau belajar apa. Jadi biarkan kita belajarlah terus, komitmen dan konsentrasi dalam belajar. Nanti guru kita akan menentukan kita disuruh belajar yang apa, kita disuruh belajar bagaimana. Jadi jangan tentukan materi pelajaran sendiri, tapi biarlah guru yang akan menentukan nanti kita akan disuruh belajar apa. Jadi jangan membuat hati guru kita itu tersinggung, jangan membuat hati guru kita itu menjadi tidak enak. Kenapa? Kalau kita membuat hati guru kita tersinggung, kalau kita sampai berbuat hal-hal yang menjadi guru kita tidak enak, maka tunggulah kehancuran, tunggulah saatnya, maka kita kelak akan menjadi orang yang bodoh. Kita akan didatangkan oleh Allah penyakit yang berbahaya. Itu jika seorang murid, seorang santri, seorang mahasiswa tidak mau menghormati gurunya, apalagi sampai menyakiti gurunya. Naudzubillah. Jadi semoga kita sebagai murid, sebagai santri, sebagai peserta didik terus menjaga itu. Jaga perilaku baik kita kepada guru kita. Kita buat guru-guru kita jangan sampai merasa tersinggung. Kita agungkan, kita muliakan guru-guru kita, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memuliakan guru kita agar keberkahan ilmu yang diberikan oleh guru kita mendidik, membimbing bisa bermanfaat, bisa barokah sehingga kelak akan membawa dan menghantarkan kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan adab murid kepada gurunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.